قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'a ilayhi bil-izni wa qad nada. لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في بعد puji kehadirat Allah Maha Raja langit dan bumi, Maha membangun kemegahan alam semesta dari tiada, Maha Tunggal dan Maha Abadi, sempurna dengan keabadian, dan alam semesta menjadi lambang kesempurnaannya. Maha melimpahkan anugerah tiada pernah terhenti sepanjang waktu dan zaman. Terbit dan terbenamnya matahari menyaksikan anugerah ilahi yang tiada pernah terputus kepada hamba-hambanya. Hamparan permukaan bumi yang selalu menyaksikan limpahan anugerah ilahi, kenikmatan tiada tara yang tidak bisa diberikan oleh hamba satu sama lain. Kenikmatan hidup, kenikmatan bernafas, melihat, mendengar, berbicara, berpikir. Tiada satu manusia bisa menciptakan akalnya sendiri. Tiada satu manusia bisa menciptakan tangannya sendiri. Tiada satu manusia bisa menciptakan lidah dan bibirnya sendiri. Tiada manusia bisa memiliki kehidupannya sendiri. Bahkan dia lahir tanpa kehendaknya untuk lahir ke muka bumi. Tiada satu bayi lahir ke dunia karena ia sendiri yang ingin lahir. Tapi semua bayi lahir tanpa tahu kenapa dia lahir. Maka setiap kelahiran bayi di muka bumi melambangkan bahawa kehidupan berawal dari kehendak Rabbul Alamin. Maka diutuslah para Nabi dan Rasul, para pembawa risalah mulia menuntun kepada keluhuran, dan sampailah kepada kita keagungan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh, membawa kemuliaan ibadah, perbuatan yang indah, juga doa-doa dan munajat yang indah. Allah Maha tahu bahawa manusia itu selalu menginginkan keindahan. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan Allah Maha tahu manusia itu sangat tidak berdaya untuk lepas dari segala dosa. Namun dia Allah menciptakan manusia itu lemah agar manusia banyak berdoa. Dan Allah
pencipta mereka Maha Pengampun. Allah menciptakan manusia bisa berbuat jahat agar manusia mengenal yang Maha memaafkan. Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala yang menuntun setiap kejadian hakikatnya merupakan bentuk perkenalan kesempurnaan Allah dan keindahan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka muncullah Sab'ul Mathani Suratul Fatihah yang mengandung rahasia kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan yang tidak beriman. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang mengenalkan kasih sayang Allah pada hambanya yang beriman dan yang tidak beriman. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah pada seluruh hambanya, yang muslim, yang bukan muslim, hewan dan tumbuhan, semua yang baik dan yang jahat diberi anugerah oleh Allah. Diizinkan minum, diizinkan makan, diizinkan bernafas, yang kesemuanya itu adalah bentuk dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu kalau selesai minum, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alahu hasban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan wijajan bi dhunubina. La ilaha illallah. Beliau berkata kalau sudah minum, haus minum, ucapannya selesai minum, segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tawar dan enak diminum dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan tidak menjadikan air ini pahit dan getir sebab dosa-dosa kita. Allah bisa membalik air yang jernih itu berubah menjadi bara api yang masuk ke dalam mulut kita karena dosa-dosa kita. Alladzi ja'alahu 'azban furatan bi rahmatihi, tetap tidak berubah air itu walau diminum oleh seorang pendosa. Walam yaj'alhu milhan wijajan bi dhunubina, tidak ia jadikan air itu menjadi pahit dan getir bagi mereka karena dosa-dosa kita. Inilah bentuk kasih sayang Allah dalam setiap teguk air yang kita minum, dan kita memahami bahwa kita penuh dosa dan kesalahan. Hadirin hadirat, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Maha melimpahkan kasih sayang pada seluruh makhluknya. Ar-Rahim, kasih sayang Allah untuk yang beriman, khusus bagi yang beriman. Jadi kalimat ini mengenalkan kasih sayang dan merangkul seluruh makna kasih sayang dan kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah di muka bumi, dan kenikmatan yang abadi kelak bagi yang beriman di dunia dan di akhirat, bagi yang tidak beriman hanya di dunia saja. Demikian. Dan Suratul Fatihah juga adalah induk dari seagung-agung doa. Suratul Fatihah adalah induk dari seagung-agung rahmatnya Allah. Jika kita memahami dasar awal kecelakaan dan musibah dan kesulitan di dunia, di barzakh dan di akhirat adalah dosa, maka keselamatan dari dosa-dosa adalah jalan yang lurus dan baik. Itulah yang tersimpan dalam Suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Adakah doa yang lebih agung daripada doa untuk selalu berada di jalan yang dicintai dan direstui Allah? Adakah doa kalimat yang lebih agung dari kalimat yang ingin selalu tidak ingin jauh dari Allah? Kalimat agar kita selalu bersama Rabbul Alamin. Ihdina, ihdina, ihdina. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus walaupun
belum bisa mengamalkannya, maka tunjukkanlah. Bila yang menghalangi kami dari jalan yang lurus adalah pekerjaan, maka berikan pekerjaan yang lebih indah dan lurus di mata-Mu Rabbi. Jika yang menjadi penghalang adalah usaha kami daripada hal-hal yang Kau ridai, maka jadikanlah Rabbi usaha kami hal-hal yang Kau ridai dan membawa kemakmuran. Jika rumah tangga kami, jika masalah kami, jika setiap detik dalam kehidupan kami yang keluar dari jalan-Mu, kembalikan pada jalan yang benar. Inilah doa yang menuntun kita agar selalu dirangkul oleh cinta Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Kau beri kenikmatan atas mereka. Alangkah indahnya ajaran doa dari Rabbul Alamin. Minta jalan orang yang Kau beri kenikmatan dunia dan akhirat. Beri kami kenikmatan. Adakah lagi yang diinginkan manusia lebih dari kenikmatan? Adakah kebutuhan lebih dari kenikmatan? Nikmatan dunia, kenikmatan akhirat tersimpan dalam kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh sebab itu setiap kita sholat dibaca setiap rakaat. Kenapa? Karena inilah agung-agungnya doa, seagung-agungnya harapan, seagung-agungnya anugerah tersimpan dalam Fatihatul Kitab. Beruntunglah mereka yang mengikuti dan memahami rahasia kemuliaan anugerah ilahi. Sampailah kita pada hadis riwayat Sahih Bukhari yang kita baca bersama tadi. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. Jangan berusaha untuk mengadakan perjalanan atau memaksakan diri untuk mencapai kecuali 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabi dan Masjidil Aqsa. Maksudnya bukanlah larangan untuk pergi ke masjid lain atau pergi ke tempat lain, tapi hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari. Makna hadis ini adalah tasydid wa targhib, laisa bitahdid. Makna hadis ini bukan berarti seseorang itu haram pergi ke masjid lainnya, akan tetapi memberikan semangat dari Nabi SAW. Tidak ada tempat yang lebih baik dituju di muka bumi melebihi Masjidil Haram, Masjidil Nabi dan Masjidil Aqsa. 3 tempat termulia yang ada di muka bumi. Kalau mau adakan perjalanan, boleh-boleh saja, tapi tidak ada yang melebihi 3 tempat ini. Di sini laisa lit-tahrim, tapi tasydid wa targhib. Bukan haram pergi ke masjid lain, karena di dalam riwayat Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Masjid Quba bukanlah Masjid Haram, bukan Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Nabawi. Tapi Nabi setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba. Juga pergi ke masjid-masjid lain juga boleh. Maksakan perjalanan ke masjid lain juga boleh, tapi tidak ada tempat yang lebih agung di muka bumi melebihi Masjidil Haram, Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari juga menjelaskan bahwa makna hadis ini lepas daripada keinginan seseorang berziarah kepada pekuburan salihin, karena yang dituju bukan masjidnya tetapi pekuburannya. Sebagaimana Rasul berziarah ke Baqi dan ke tempat lainnya, demikian pula kita kalau seandainya berziarah ke tempat-tempat para salihin, maka hal itu sunnah. Kan tetapi kalau kita bicara masjid, tidak ada yang lebih mulia di muka bumi selain 3 masjid: Masjidil Haram, wa Masjidil Nabawi,
dan Masjidil Aqsa. Tiga-tiga tempat yang Allah jadikan perjuangan dan kemuliaan langkah-langkah Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram, tempat lahirnya Rasulullah. Masjidil Nabawi, makamnya Rasulullah. Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tiga-tiganya tempat yang didatangi oleh Nabi Muhammad dan mencatat sejarah agung. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Rawdatul Syarif. Apa maksudnya? Antara rumah dan mimbarnya taman surga. Kan tempat biasa itu tanah, kalau sekarang marmer. Bagaimana taman surga? Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan maknanya adalah mulianya tempat tersebut dan banyaknya berdatangannya berkali-kali dan berbolak-baliknya Jibril membawakan wahyu di tempat tersebut. Maka tempat itu menjadi salah satu dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang beribadah di tempat itu insyaallah akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surga Allah. Dan sebab itu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari, yaitu pengarang Sahih Bukhari, kita kenal dengan nama Imam Bukhari. Beliau menulis lebih dari 7.000 hadis dalam sahihnya di Rawdatul Syarif. Satu hadis ditulis berwudu salat, tulis lagi wudu salat. Demikian di dalam Tazkiratul Nubat dan Syiar A'lamun Nubalah. Karena beliau sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menulis hadisnya di Rawdatul Syarif di antara makam dan mimbarnya Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, Allahumma rizqni syahadah fi baladi Rasul. Wahai Allah, beri aku mati syahid, tapi mati syahidnya di Madinatul Munawwarah. Dikabul oleh Allah. Bukan hanya di Madinah wafatnya, tapi malah di sebelah makamnya Rasulullah SAW di makamnya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Madinah. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad." Hai Allah, jadikanlah kami ini mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah atau lebih dari mencintai Makkah. Inilah doanya Nabi Muhammad riwayat Sahih Bukhari. Beruntung orang-orang yang mencintai Madinatul Munawwarah. Semoga aku dan kalian mencintai Madinatul Munawwarah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari salah satu sunnah sang Nabi yang tidak ditinggal oleh Nabi di dalam safar wal hadar adalah Qabliyatul Fajr. Ini yang perlu saya perjelas, pertanyaan sering muncul. Apa masalah Qabliyatul Fajr? Salat fajar itu adalah salat subuh. Sebagian orang mengatakan salat fajar itu bukan salat subuh. Sama saja, salat fajar itu ya salat subuh. Kalau sunat fajar berarti sunat subuh. Tidak ada bedanya, makna fajar dan subuh itu sama di dalam fikih. Saya sudah sholat fajar, sholat subuh berarti. Kalau niatnya usalli fardul fajar dengan usalli fardul subuh sama. Karena fajar itu ya subuh, subuh ya fajar. Kalau qabliyatul fajar berarti qabliyatul subuh. Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah
radhiyallahu anha warḍaha dalam Sahih Bukhari, Rasul selalu memaksakan untuk tidak pernah meninggalkan salat qabliyatul fajr fi hadar wa safar, di dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Selalu tidak mau tinggal salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Mau dibilang qabliyatul fajr atau qabliyatul subuh, itu juga maknanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun hamba-hambanya kepada kemuliaan, maka jadikan hari-hari kita terus mendekat kepada hal-hal yang mulia. Kita memahami bagaimana Allah memuliakan hamba-hambanya yang memperjuangkan hal-hal yang diridai Allah. Saya ambilkan satu penyampaian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari, bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini sudah siap dibakar oleh Namrud karena menghancurkan semua berhala dan menggantungkan kapak yang menghancurkan semua berhala itu pada berhala yang paling besar, maka rakyat sudah tahu ini yang berbuat Ibrahim, bakar. Ketika kayu-kayu bakar sudah ditumpukkan di sekitar Ibrahim bagaikan bukit yang besar, maka di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat cerita hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Fathul Bari yang masyhur, bahwa langit dan bumi dan malaikat berdoa kepada Allah, Ya Rabb, inna khalilaka sayuhrak. Wahai Allah, kekasihmu itu Nabi Ibrahim mau dibakar. Maka Allah menjawab, ana a'lam, aku lebih tahu daripada mereka alam semesta. Idza da'akum fastaghithu. Wahai alam semesta, wahai bulu, wahai malaikat, wahai alam, jika Ibrahim minta bantuan pada kalian, memerintah kalian, maka taati perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Allahumma antal wahid fis sama wa ana wahid fil ard, la ya'buduka ahadun ghairuka fil ard. Wahai Allah, Engkau Maha Tunggal di langit, aku ini sendiri di muka bumi, la ya'buduka ahadun ghairuk fil ard, tidak ada manusia menyembahmu selain aku di dunia ini, kata Nabi Ibrahim. Saat itu belum punya umat, sendiri Nabi Ibrahim. Engkau Maha Tunggal di langit dan aku sendiri di bumi, tidak ada satupun yang menyembahmu di muka bumi selain aku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Engkau wahai Allah daripada hal-hal yang perlu kumintai perlindungan. Maka Allah melihat api Namrud dinyalakan, maka Allah memerintahkan api kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan membawa kesejahteraan atas Ibrahim alaihissalam. Kita lihat bagaimana mesranya doa Nabi Ibrahim kepada Allah, bagaimana pasrah dirinya Nabi Ibrahim kepada Allah, Khalilullah. Kita lihat riwayat yang berkaitan dengan ini. Diriwayatkan di dalam riwayat yang ketiga bahwa Allah melihat dan menyaksikan seekor katak yang mengisi air di mulutnya dan melompat-lompat mendekati api Ibrahim dan meniupkan air dari mulutnya,
ke gunung api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Apa artinya perbuatan seekor kakak? Ya kembali lagi ambil air, naruh air di mulutnya, lompat-lompat lagi mendekati api dan menyemburkannya. 1000 kata berbuat seperti ini tidak akan bisa memadamkan. Tapi perbuatan yang sia-sia itu tidak sia-sia di mata Allah. Allah haramkan semua kata untuk dibunuh hingga akhir zaman. Gara-gara satu. Diriwayatkan di dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam Baihaqi dan riwayat Imam Nasa'i dan riwayat Imam Abi Dawud dengan riwayat Hasan dan dengan riwayat yang sahih bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh katak. Datang seseorang berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin menjadikan obat dari hewan katak. Boleh tidak?" Nahum Nabi, dilarang ya Rasul, jangan bunuh katak. Subhanallah. Kenapa? Karena cintanya kepada Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Padahal perbuatannya sia-sia, tidak bisa memadamkan api itu, dan Allah sudah menolongnya tanpa perlu katak ini meniupkan air. Tapi usahanya, walaupun dia tahu perbuatannya itu tidak akan berubah sesuatu, tapi niatnya di dalam hati seekor katak yang demikian kecil. Rabbul Alamin melihat dan memerintahkan semua nabi untuk melarang umatnya membunuh katak. Hadirin, kusuruh engkau untuk membela Sayyidina Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi jiwa yang ingin membantu dan menegakkan tuntunan Sayyidina Muhammad, bantu menyebarkan dan membenahi umat agar dalam kedamaian. Kalau seekor katak mendapatkan penghargaan, diharamkan untuk dibunuh seluruh bangsanya hingga akhir zaman, hanya karena mengumpulkan air di mulutnya untuk memadamkan Nabi Ibrahim. Renungilah kelembutan dan penghargaan Allah ini. Renungilah di dalam jiwa kita masing-masing. Renungilah sedalam-dalamnya betapa Allah menghargai orang-orang yang mau peduli atas hamba-hamba yang dicintai Allah. Hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat jadinya kota Jakarta ini kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota yang damai, kota yang sejahtera, kota yang tidak ada padanya atau sangat-sangat terbatas sekali narkotika, kekerasan dan segala kejahatan terus berkurang dan semakin reda menjadi kota yang damai. Dan jadikan setiap diri kita menjadi orang-orang yang turut mendukung pembenahan kedamaian ini. Hadirin hadirat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada tamu-tamu kita, para calon legislatif, Bapak Haji Ashraf Ali, Bapak Haji Khairul Azhar, Bapak Haji Ilham. Ini semuanya berniat sama untuk membenahi bumi Jakarta agar selalu berada dalam kedamaian. Semoga diberi kesuksesan oleh Allah SWT. Semua yang memperjuangkan kedamaian di bumi Jakarta lebih dan bergandengan dengan majlis Rasulullah, kita doakan dan kita inginkan mereka untuk maju dan membenahi wilayah kita. Amin, Allahumma amin. Dan juga para tamu kita yang hadir, semoga dilimpahi keberkahan oleh Allah. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita dan melimpahkan kedamaian kepada kita dan meredam segala fitnah yang datang kepada kita dan menyelesaikan segala kesulitan yang ada pada kita. Barangkali di antara kami yang hadir ini permasalahan dalam rumah tangganya, permasalahan dalam pekerjaannya, permasalahan dalam sekolahnya, permasalahan dalam pekerjaannya. Rabbi kami meminta kepadamu yang maha abadi dan maha tunggal untuk menyelesaikan segala kesulitan kami. Pada siapa kami mengadu, bukanlah kepada pintumu yang maha dermawan. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, ihdinas siratal mustaqim.
kami ke jalan yang indah. Kami yang masih terjebak dalam dosa, tunjukkan untuk segera terhindar dari dosa. Yang masih terjebak dalam kesulitan, tunjukkan jalan menuju penyelesaian. Wahai yang maha menerbitkan matahari dan membenamkannya, wahai yang maha menciptakan seluruh sel dan debu menghambar di permukaan bumi, wahai yang memahami segala kehidupan dan segala kematian, wahai yang menguasai kehidupan dunia, kehidupan barzakh dan kehidupan di yaumul qiyamah, kami pasrah kepadamu Rabbi, sang pemilik kehidupan. Kamilah yang menjadi milikmu. Kami adalah milikmu di dunia, milikmu di alam barzakh, milikmu di yaumul qiyamah. Kami titipkan diri kami pada gerbang rahmatmu ya Allah, pada gerbang kasih sayangmu Rabbi. Kepada siapa para pendosa ingin menitipkan dirinya kalau bukan kepada gerbang pengampunanmu yang maha luas? Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya InsyaAllah ta'ala bila ini kita berdoa.